Malam itu Arka dan Amanda tidur lelap sekali. Pasalnya sudah tidak ada lagi beban yang menyangkut di hati masing-masing. Arka telah menyatakan cintanya dan Amanda agaknya menyadari jika ia juga mencintai Arka. Mereka tidur dengan hati yang sama-sama diliputi kegembiraan. Beberapa jam sebelum itu, Amanda terbaring di tempat tidur dengan sehelai gaun tidur yang tipis. Perut buncitnya menyembul keluar dan terlihat sangat jelas. Karena di bagian tersebut hanya terdapat sehelai kain yang menerawang. Mata Arka berkaca-kaca menahan tangis, ia menatap Amanda dengan penuh haru. Betapa tidak, wanita yang ia tiduri hanya dengan mengandalkan gairah di awal pernikahan tersebut telah membuatnya begitu jatuh cinta, pada akhirnya. Betapa sulitnya menyatakan perasaan itu di tengah segala keadaan yang sepertinya tak terlalu berpihak pada Arka. Ia muda, masih berusia 21 tahun. Memiliki pekerjaan yang belum stabil, keuangan yang masih terombang-ambing. Hal tersebut cukup membuatnya merasa tidak percaya diri untuk menyatakan cinta pada Amanda. Meski hasrat dalam jiwanya sudah bergejolak dan memberontak, meminta agar ia segera jujur atas perasaannya. Ia takut wanita itu menolak dan juga mengabaikannya. Meski di dalam setiap penyatuan, Amanda selalu terdengar meneriakkan namanya. Namun Arka tak pernah bisa memastikan bagaimana perasaan Amanda sesungguhnya. Namun hari ini, semua sudah terjawab. Tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Amanda sudah memberinya kesempatan agar ia bisa membuktikan cintanya pada wanita itu. Sedang Amanda kini merasa begitu senang. Pasalnya ia menerima kegilaan yang berkecamuk dalam dirinya. Kegilaan mencintai seorang anak muda seperti Arka. Sedang dirinya sendiri mungkin lebih pantas menjadi kakak atau tante bagi pemuda itu. Namun ia pun menyadari, jika cinta sejatinya tak akan memandang apapun. Entah itu usia ataupun harta. Lagi pula Arka memiliki pribadi yang baik, sikapnya sangat lembut dan juga menenangkan hati. Ia juga sangat menyayangi bayi yang kini dikandung oleh Amanda. Kak, Amanda berujar pada Arka. Mereka tengah berada di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan. Beberapa saat yang lalu, mereka baru saja menyelesaikan percintaan dalam suasana yang baru. Suasana di mana mereka sudah sama-sama mengakui jika mereka saling cinta. Segala teriakan dan erangan seolah memberikan kenikmatan serta kepuasan berkali-kali lipat bagi keduanya. Pasalnya sudah tak ada lagi yang mengganjal di hati mereka. Meskipun di hari-hari sebelumnya mereka sangat puas dengan permainan. Namun melakukan hal tersebut di tengah-tengah cinta, memang memiliki sensasi rasa yang berbeda. "Kenapa, Manda?" tanya Arka seraya tersenyum. "Tadi itu, nikmat banget. Boleh aku ngomong sesuatu?" Arka mengangguk. "Boleh," jawabnya kemudian. "Aku." Suara Amanda tertahan, sedang Arka kini memperhatikan Amanda. Menantikan kelanjutan dari kata-katanya. "Aku sayang kamu, Kak," ujar Amanda dengan penuh haru. Arka membelai rambut dan wajah istrinya itu dengan penuh kasih. "Jangan tinggalin aku," lanjutnya lagi. "Aku gak akan ninggalin kamu, Amanda. Aku juga sayang sama kamu. Janji ya, Kak. Apapun yang terjadi, kita akan tetap sama-sama. Aku janji, kita akan selalu sama-sama." Arka lalu membawa Amanda ke dalam pelukannya. "Kamu tidur ya?" ujar Arka kemudian. Amanda pun mengangguk. Esok harinya di pagi buta, Arka membangunkan Amanda yang masih tertidur lelap. Amanda. HMMH." Amanda menggeliat. "Kenapa, Kak?" tanyanya kemudian. Kedua matanya masih digelayuti batu. "Katanya kamu mau jalan pagi sama aku," ujar Arka sambil melirik arloji. "Ini udah hampir jam 4:30 loh." Lanjutnya lagi. Amanda pun berusaha bangun, ia lalu mencuci muka dan berganti pakaian.
Ia mengenakan setelan kaos olahraga yang berbahan lentur. Berhubung hari ini cukup dingin di luar, ia mengenakan sebuah jaket sport. Arka sudah bersiap, namun kemudian ia menoleh pada Amanda yang tampak kesulitan mengikat tali sepatu. Karena terhalang perutnya yang membesar. Tanpa diminta, Arka pun segera datang dan mengikatkan tali sepatu tersebut. Membuat Amanda sejenak tertegun menatapnya. Kenapa lihat-lihat, entar hamil loh. Arka menggoda istrinya, sementara yang digoda wajahnya berubah sewot. Dasar M***sum, ujar Amanda kemudian. Arka pun tertawa kecil lalu menggamit lengan Amanda. Yuk, mumpung masih pagi. Arka dan Amanda menaiki mobil, mereka pergi ke kawasan rumah Amanda yang satunya lagi. Karena tempat tersebut terbilang sepi dan masih ditumbuhi banyak pepohonan. Usai memarkir mobil di halaman rumah, Amanda dan Arka pergi berjalan-jalan. Di sini sepi banget ya, ujar Arka seraya memperhatikan sekitar. Makanya di rumah aku banyakin yang kerja, biar nggak sendirian. Dulu sewaktu belum tinggal di penthouse, aku ketakutan mulu kalau lewat jalan sini malam-malam. Takut ada yang berdiri di tengah jalan, terus tiba-tiba terbang, kan gak lucu. Emang ada kejadian kayak gitu? Tanya Arka. Kata beberapa orang sih, pernah kejadian. Warga sini juga yang kena. Tapi aku nggak pernah lihat. Wajar sih, orang sepi banget kayak gini. Ini orangnya pada kemana ya? Tanya Arka. Rata-rata punya rumah lain, Kak. Ini tuh cuma kayak tempat istirahat mereka aja kalau weekend. Kalau weekend rame? Tanya Arka lagi. Rame. Tapi kalau hari biasa ya, kayak gini. Kayak Ladalen, tahu nggak? Arka tertawa. Tahu kan, film horor Thailand itu? Tanya Amanda. Tahu, tahu. Jawab Arka. Kamu penakut nggak sih, Kak? Tanya Amanda kemudian. Sama apa? Ya, sama hal-hal gaib kayak gitu. Nggak sih, biasa aja. Teman-teman aku juga banyak yang gaib. Oh ya, maksudnya? Tanya Amanda heran. Ya, abis minjem duit terus ngilang gitu aja. Kali ini Amanda tertawa. Bahkan untuk waktu yang cukup lama. Kenapa? Tanya Arka heran. Ya abisnya kamu lucu, aku nggak tahu kalau kamu suka bercanda orangnya. Selama ini emangnya kamu nggak pernah lihat? Mana pernah? Biasanya kan kamu cool, baik, enak diranjang. Jangan mancing. Di siapa yang mancing, kamu aja yang kepancing sendiri. Kamu tuh genit tahu nggak, Manda? Oh iya. Ya itu tadi, sadari aja setiap omongan kamu. Yang kemarin-kemarin, dulu-dulu. Kalau ngerayu orang tuh pasti parah. Bilangnya nggak suka cowok, tapi kelakuan gitu. Amanda tertawa. Aku nggak pernah bilang kalau aku nggak suka cowok ya. Aku cuma pernah bilang, males nikah. Males ribet, itu aja. Tapi kamu pernah suka cowok lain gak sih, selain Nino? Pernah. Siapa? Kamu. Arka terdiam, ia ingin tersenyum namun membuang tatapannya ke arah lain. Ia terlalu gengsi untuk menunjukkan jika dirinya gembira mendengar perkataan tersebut. Sejak kapan kamu suka sama aku? Amanda menghela nafas, mereka telah berjalan cukup jauh hingga ke blok sebelah. Kalau suka secara fisik, aku udah suka sama kamu waktu pertama aku lihat. Oh ya, di mana? Arka seakan tak percaya. Di kampus kamu. Jawab Amanda. Emang kamu pernah ke kampus aku? Tanya Arka lagi. Pernah. Lagi-lagi Amanda menjawab. Oh iya. Iya. Sebenarnya sebelum sama kamu, aku ada mencoba berkenalan dengan beberapa orang dari dating app. Arka menatap Amanda, mencoba mendengarkan setiap cerita yang keluar dari bibirnya. Tapi yang gak berhasil, ada aja yang bikin aku enek sama mereka. Contohnya, ada yang maksa aku berhenti kerja, ada yang mau aku tinggal sama orang tuanya.
ada yang belum apa-apa langsung ngatur cara berpakaian aku. Pokoknya banyaklah, nyebelin semuanya. Terus, kok bisa sampai ke kampus aku? Tanya Arka lagi. Nah, yang terakhir mau aku temui itu, masih muda. Kayaknya seumuran kamu deh, dia kuliah di kampus kamu. Pas aku mau menuju ke dia, kamu lewat. Aku ngeliat kamu dan hati aku bilang, fix aku maunya kamu. Anak kampus aku itu, kamu inget siapa namanya? Amanda terdiam. Duh, siapa ya, lupa aku. Ujarnya kemudian. Tapi sempat ketemu. Nggak jadi, kan aku ngeliat kamu. Langsung aja aku panggil Liana sama Pak Darwis dan suruh cari info tentang kamu. Serem juga ya, kamu ternyata. Ujar Arka kemudian, namun ia berkata sambil tertawa. Kok serem? Ya, serem. Bayangin kalau kamu minta Liana bukan untuk menjadikan aku suami kamu, tapi buat jadiin tumbal proyek. Kan serem. Kamu tuh suka mikir kejauhan. Banyakan nonton film sih kamu. Arka kembali tertawa, obrolan ini begitu panjang namun menyenangkan. Kamu udah capek belum? Tanya Arka. Belum sih, masih sanggup kok jalan lebih jauh lagi. Perut kamu sakit nggak? Nggak kok. Ujar Amanda kemudian. Cuma agak lapar. Lanjutnya lagi. Ya udah kita cari orang jualan. Ujar Arka. Ada tuh di depan jalan sana, banyak jualan pagi-pagi gini. Tukas Amanda. Ya udah, kita ke sana. Ujar Arka. Amanda mengangguk lalu tersenyum. Tak lama mereka pun lanjut berjalan ke arah tujuan. Beberapa hari berlalu, Amanda dan Arka semakin dekat dalam suasana yang baru. Yakni suasana sepasang suami istri yang dipenuhi cinta. Mereka bahkan telah lupa jika mereka masih terikat kontrak. Hari-hari yang mereka lalui kini adalah hari-hari yang menyenangkan. Hari ini saja misalnya, mereka menghabiskan weekend untuk belanja dan memasak bersama. Mereka membuat spaghetti brulee, beberapa potong roti dan juga cake. Meski keduanya tak begitu pandai memasak, namun mereka dipandu oleh YouTube. Mereka tertawa-tawa ketika salah memasukkan bahan dan harus mengulang dari awal. Namun untuk hasil, tak ada satupun dari masakan mereka yang mengecewakan. Semuanya jadi dengan rasa yang mudah-mudahan bisa memanjakan lidah. Yeay, semuanya jadi. Keduanya kini high five lalu berpelukan, sebagai tanda terima kasih atas kerjasama yang baik. Meskipun kini dapur mereka sangat berantakan, mereka pun hanya bisa mentertawakan semua itu. Beberapa hari berlalu, Amanda dan Arka semakin dekat dalam suasana yang baru. Yakni suasana sepasang suami istri yang dipenuhi cinta. Mereka bahkan telah lupa jika mereka masih terikat kontrak. Hari-hari yang mereka lalui kini adalah hari-hari yang menyenangkan. Mereka mencuci piring kotor secara bersama-sama. Untung saja mereka memiliki robot penyapu dan pengepel lantai berbentuk bulat pipih, yang mereka biarkan berjalan ke sana kemari untuk membersihkan rumah. Jadi meskipun banyak yang harus ditangani, mereka sedikit terbantu dengan adanya benda tersebut. Meski Amanda memiliki banyak asisten rumah tangga di rumah satunya, namun ia lebih menyukai suasana seperti ini, di mana kerjasama dan kedekatan antar suami istri bisa terjalin dengan baik. Usai membersihkan rumah dan mandi, keduanya kini sudah duduk di meja makan, sambil menikmati makanan yang tadi sudah mereka buat dengan susah payah. Kak, ini buat kamu. Amanda menyerahkan satu piring spaghetti brulee dengan porsi kecil pada Arka. Ia pun mengambil dengan porsi kecil pula. Mereka hendak mencoba dulu, takut kalau rasanya tidak enak. Namun ternyata setelah dicoba, makanan tersebut ternyata sangat enak. Lalu mereka pun lanjut makan dengan binal. Ini enak banget, ujar Arka pada Amanda. Iya, aku nggak ngangka bakalan seenak ini. Padahal tadi kita ada yang salah masukin bahan, ujar Amanda. Arka tertawa dan lanjut makan. Cobain garlic bread Koreannya deh, Kak. Amanda menyodorkan Korean garlic bread buatannya pada Arka. Double carbo nih, ceritanya.
Ujar Arka. Udah nggak apa-apa, mau double kek, triple kek. Tinggal olahraga lagi aja yang banyak, yang penting enak dulu. Arka menyerah, ia menerima godaan roti keju tersebut. Kamu nih biangnya, awas aja sampai berat badan aku naik. Ujar Arka lagi. Amanda tertawa, ia tahu jika suaminya itu sangat menjaga badan serta penampilan. Ia juga tak pernah absen untuk pergi ke gym setiap hari. Udah makan aja, entar besok kamu nge-gym seharian full. Besok aku ada jadwal pemotretan untuk majalah olahraga. Oh, jam berapa? Tanya Amanda. Sore jam 4, mau ikut? Emangnya boleh, aku ikut. Ya boleh dong, lagian juga aku ngambil kerjaan itu bukan dari agensi. Jadi orang manajemen gak akan tahu kalau aku pergi bareng kamu. Emangnya agensi kamu itu gak boleh punya pasangan, ya? Nggak boleh, mereka kan manfaatin antusiasme netizen yang rata-rata anak SMP, SMA. Biar aktor-aktris asuhannya cepet dapat followers. Semakin terkenal, semakin banyak job yang datang, semakin untung pula mereka. Oh gitu, udah kayak di Korea aja. Idolnya nggak boleh punya pasangan. Arka tertawa. Mau ikut nggak besok? Tanya Arka lagi. Lihat besok deh. Kalau nggak banyak kerjaan, lagian aku juga takut ganggu. Takut kamunya nggak konsen gitu. Iya sih, aku kalau ngelihat kamu bawaannya tegang mulu. Tuh kan kamu mah, kotor otaknya. Dih, siapa yang kotor? Tegang itu bisa berarti grogi, Amanda. Nggak melulu ke arah sana. Pikiran kamu tuh yang kotor. Amanda lalu nyengir dan melahap kembali makanannya. Malu tuh sama anak, dia dengar tahu omongan ibunya. Amanda makin terkekeh. Esok harinya, di kampus tempat di mana Amanda biasa mengajar. Nadine yang tidak terbiasa berdandan, tiba-tiba saja ngampus dengan menggunakan makeup. Bajunya yang biasa asal pakai, kini terlihat lebih rapi dan modis. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan dari teman-temannya, yakni Fiona, Dito dan juga Fahri. Mimpi apa lu dandan begini, Nat? Fahri memperhatikan Nadine dari atas hingga ke bawah. Sementara yang diperhatikan tampak mengibaskan rambut badainya. Wangi bener, kayak toko di Condet. Celetuk Dito. Ngiri aja lu, nganan sono. Jangan ngiri mulu, entar nabrak. Ujar Nadine. Enak aja ngiri, lu kata gue mau dandan juga. Fahri sewot. Melambai dong Eke. Dito melambai-lambaikan tangannya yang mendadak lentik. Tapi gue suka sih, Nat. Ujar Fiona kemudian. Cantik kan gue? Kayak Eonie Kyowo. Ujar Nadine menirukan gaya bicara khas wanita Korea, yang sering ia lihat di drakor. Tapi lo dandan dalam rangka apa sih? Tanya Fiona penasaran. Dalam rangka, MMM. Nggak ada rangka apa-apa sih, cuma pengen aja. Seketika dosen baru nan tampan yang diincar Nadine pun melintas. Tunggu di sini ya guys. Nadine berlarian ke arah dosen tersebut, sementara Fiona dan dua temannya yang lain kini bertatapan. Kagak dalam rangka apa-apa, guys. Ujar Fiona seraya melebarkan bibir sampai kuping. Pak Zio. Nadine menghentikan langkah dosennya. Nino. Ujar dosennya tersebut. Kalau aku panggil Pak Zio, boleh. Biar beda aja gitu dari yang lain. Nadine senyum-senyum sendiri lalu membuang tatapannya, sementara kini Nino kembali berjalan. Pak, tungguin dong Pak. Jangan gitu, nggak baik lo nolak rejeki bagus kayak saya. Nino hanya melangkah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, sementara Nadine terus mengekor dan berbicara banyak hal. Meskipun sangat sedikit mendapat respon, karena Nino hanya diam mendengar celotehan mahasiswi itu. Tepat pada pukul 4 sore, Arka sudah berada di lokasi pemotretan. Meskipun ia sudah datang tepat waktu, namun ada pergantian set lokasi oleh bagian properti. Karena set sebelumnya tidak begitu disukai oleh pihak majalah yang mengadakan event.
Jadilah Arka pun menunggu, sambil video call dengan Amanda yang kini masih berada di kantor. "Jadi masih lama mulainya?" ujar Amanda. "Iya, masih 1 atau 2 jaman lagi kayaknya." "Ya udah kamu sabar ya, namanya juga kerja." "Iya," jawab Arka. "Kamu masih banyak kerjaan di kantor?" tanya Arka kemudian. "Udah enggak, bentar lagi mau pulang." "Nggak mau kesini?" tanya Arka lagi. Gimana ya? Mager aku." "Capek kamu ya?" "Iya, Kak." "Ya udah, nanti pulang langsung istirahat ya." "Iya, mau lihat dong lokasinya." Arka pun mengarahkan kameranya ke sekitar. Awalnya biasa saja, sampai kemudian, "Tunggu, coba geser lagi kameranya ke tempat tadi," ujar Amanda. Kali ini nada bicaranya seperti hendak marah. Arka yang bingung, menuruti saja keinginan istrinya itu. Ia kembali mengarahkan kamera handphone ke tempat sebelumnya. "Itu, Bianca kan?" ujar Amanda setengah marah. "Iya, emangnya kenapa?" tanya Arka heran. "Set lokasi kamu di mana?" "Kenapa emangnya?" "Sarelo ke wa aku, sekarang." Amanda menutup saluran teleponnya. Karena bingung dan tak mengerti, Arka pun menuruti saja apa yang menjadi keinginan Amanda. Ia mengirim lokasi pemotretan tersebut kepada istrinya itu. Tak butuh waktu lama, Amanda sudah terlihat di lokasi. Saat itu Bianca berada persis tak jauh dari Arka. Bianca hendak menghampiri Arka, ketika Amanda secara serta-merta mendahului lalu memeluk suaminya itu di depan beberapa orang. Bianca pun tak jadi mendekat. Amanda merasa dirinya menang saat itu. "Kamu katanya tadi capek," ujar Arka. "Nggak jadi," ujar Amanda seraya memperhatikan Bianca yang kini mengobrol dengan kru. Arka sendiri agaknya mulai mengerti, jika istrinya yang tengah hamil itu cemburu pada Bianca. Ia hanya menahan senyum, ketika Amanda berusaha membuat hati Bianca panas. Amanda terus gelendotan di bahu suaminya dan meminta hal macam-macam. Seperti minta diambilkan minum, dibelai, dipeluk, dan lain-lain. "Kak, masuk ruang makeup ya?" Seorang makeup artis memanggil Arka dan Arka pun mengiyakan. "Kamu tunggu di sini ya, aku udah pesenin makanan sama minuman buat kamu. Nanti ada kru yang ngambil dan nganterin ke kamu." "Baik banget sih kamu, love you," ujar Amanda sengaja, agar didengar Bianca. "Love you too," ujar Arka. Tak lama kemudian ia dan Bianca pun masuk ke ruang makeup. Amanda makan dengan lahap, dan tak peduli pada berat badannya yang kini sudah sangat membengkak. Bahkan terakhir menimbang, ia naik sebanyak 10 kilogram. Ia terus makan, karena Arka membelikannya pizza box lengkap dengan segala isi dan topping-toppingnya yang menggoda. "Ready!" teriak salah seorang kru. Tak lama Arka keluar diikuti Bianca. Amanda yang mulutnya masih dipenuhi pizza itu pun menganga dan sedikit syok. Ia meletakkan kembali pizzanya dan minum air putih banyak-banyak. Pasalnya kini Bianca keluar dengan pakaian olahraga minim, menunjukkan perut kotak-kotak serta otot lengan dan kakinya yang begitu indah. Selaras dengan Arka yang juga memiliki badan atletis yang menggoda. Nafas Amanda memburu. Apalagi kini tanpa sengaja, ia mendapati dirinya di dalam kaca yang terletak di sisi kiri tempat duduknya. Ia membandingkan tubuhnya yang membengkak dengan Bianca yang super seksi serta atletis. Hatinya semakin panas ketika pihak majalah mengarahkan Arka dan Bianca untuk berpose mesra dan juga seksi di hadapan kamera. Ingin rasanya Amanda mengamuk saat itu juga, namun ia sadar itu bukan tempatnya. Ia bukan bos di sana, Arka tengah bekerja pada orang lain. Jika ia mengamuk, maka habislah Arka. Suaminya itu pasti akan di-cap buruk di mata klien. Namun pose demi pose yang diminta, semakin membuat Amanda terbakar hatinya. Ketika semua prosesi selesai, Amanda hanya cemberut saja di dalam mobil. "Kamu kenapa sih? Marah mulu sama aku. Capek loh aku, abis kerja."
Capek tapi enak kan, ngeliatin badan seksinya Bianca? Sedangkan aku bengkak begini, gendut. Wajah Amanda ditekuk sedalam mungkin, Arka menghela nafas dan menahan senyum. Ia tahu jika Amanda pastilah makin cemburu pada Bianca, perihal pose di pemotretan tadi. Aku kan kerja, Manda. Aku harus profesional. Aku udah dikontrak, udah dibayar juga. Masa iya aku nolak disuruh pose sama pihak majalahnya? Tapi kan aku sakit hati, kamu dipegang-pegang dia. Aku tahu aku sekarang jelek, Arka. Aku gendut. Enggak, kamu nggak jelek. Arka menegaskan hal tersebut pada Amanda. Aku tahu Bianca seksi, aku nggak munafik. Aku nggak akan bilang dia nggak cantik, nggak seksi. Karena udah pasti kamu akan anggap aku bohong. Iya dia seksi, tapi lebih seksi lagi perempuan yang sekarang sedang mengandung anak aku. Kali ini Amanda menatapnya. Lebih seksi lagi perempuan yang bagian depan dan belakangnya membesar karena perbuatan aku. Yang setiap malam teriak-teriak nyebut nama aku saat aku datangi dia. Yang selalu kasih aku cinta, kehangatan, pelukan, kasih sayang. Amanda memeluk Arka secara serta-merta. Arka pun menyudahi ocehannya sambil tersenyum dan balas memeluk Amanda.